Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Setelah kemarin kita dibuat happy atas hasil timnas senior yang mampu comeback usai sempat diajar Australia. Kali ini kita kembali dibuat bangga oleh timnas U17 yang tampil Spartan di partai perdana Piala Asia kemarin ya. Bermain melawan salah satu unggulan juara Korea Selatan, Nova Arianto, sama sekali enggak gentar meskipun sepanjang laga pertahanan Garuda digempur habis-habisan. Namun cukup satu gol dari Evandra mampu membuat Garuda Muda meraih 3 poin. Sekaligus membuka jalan untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, di luar dari hasil, memang paling menonjol dari tim ini ya adalah fighting spirit, di mana itu diketahui sampai bikin pelatih timnas U17 Korea itu ngamuk-ngamuk sekaligus heran karena beneran sampai peluit panjang para punggawa Garuda ya, seolah-olah main tanpa paru-paru alias ya nggak ada matinya. Selain itu, metode latihan serta gaya main Nova yang lebih mirip Catenio pada akhirnya juga mendapat sorotan dunia. Sebab bukan rahasia lagi kalau pola latihan yang diterapkan pelatih Nova memang terbilang ekstrim bagi pemain yang levelnya masih U17. Meskipun begitu, setidaknya segala kerja keras itu untuk sementara ini terbayar dengan sukses mengalahkan lawan terberat di grup C, untuk kemudian fokus menatap laga selanjutnya dengan misi mengunci satu tempat di Piala Dunia. Mantap kan? Iya. Ya itulah kalau kita lihat perkembangan U17 yang sekarang ada di Arab Saudi ya. Jadi perjalanan timnas Indonesia memang penuh liku dan penuh tantangan. Gelap terang setia menanti Indonesia. Mendunialah, itulah slogan atau jargon yang selalu digaungkan oleh semua fan timnas di bawah langit jeddah yang berselimut senja di Stadion Prince Abdullah Al Faisal. Para pahlawan muda Garuda melangkah ke medan laga membawa harapan segenap bangsa di hadapan mereka. Berdiri tegak, para pendekar muda tegak yang siap menguji nyali dan semangat juang seiring peluit wasit yang menjadi tanda awal dari pertarungan Korea Selatan kemarin ya. Terus mengalir serangan ombak yang tak berhenti menghantam karang, namun pertahanan Indonesia yang mengadopsi gaya Catenaccio sepak bola Itali mampu tampil kokoh bak benteng yang tak tergoyahkan. Setiap tackle, setiap sapuan boleh dibilang adalah puisi perjuangan yang ditulis di atas rumput hijau ya. Indonesia boleh aja digembur dan Korea silakan terus memegang bola. Namun pada akhirnya segala ancaman yang masuk ke kotak penalti tidak ada satu yang mampu berbuah gol. Malah Indonesia yang bisa dapat 1-2 peluang matang seperti Mirza yang udah 1 lawan 1 ya. Sayang juga dengan kiper tidak berhadapan, tapi sialnya seperti ya mungkin grogi atau gimana yang saat tidak bisa masuk, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan berawal dari kemelut di kotak penalti yang berupa handsball, Evandra yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil bertanggung jawab layaknya kesatria yang diberi amanah oleh sang raja ya. Meskipun penaltinya sukses ditepis, namun rebound penalti ditahan, berhasil kembali ditendang yang kedua ya, kemudian dituntaskan jadi gol, dan cukup 1 gol aja Indonesia mampu meraih 3 poin penting di grup C.
luar biasa ya, dari gol yang satu ini. Nah, dari sisi permainan Indonesia harus diakui lah ya. Memang Indonesia bermain bertahan dan kita sadar betul kalau meskipun masih mungkin ya ini karena Korea masih di atas kita ya, tapi tetaplah yang namanya Korea ya, yang mana pemain muda mereka kualitasnya juga udah oke, mengingat pembinaan di sana tahu sendiri ya, serapi apa dengan sangat bagus. Indonesia kini sedang di fase membangun kembali ya, dan memang juga menghadapi Piala Asia kali ini yang mana targetnya ada lolos grup sekaligus mengunci tempat ke Piala Dunia. Maka ya, Kosinova itu mencoba untuk meningkatkan kualitas fisik pemain terlebih dahulu lewat metode latihan semi militer ya, nggak apa-apa, yang penting tahan aja. Yang mana metode latihan tim ini sampai mendapat sorotan dari media-media internasional lantaran dianggap terlalu ekstrim bagi pemain U17. Tapi kembali lagi ya, pelatih Nova tahu apa yang harus dilakukan dan sudah pasti level Piala Asia serta Piala AFF jauh ya, jauh. Itulah kenapa latihan keras diperlukan, mengingat menghadapi lawan di level Asia memang membutuhkan ketahanan fisik yang kuat, selain tentunya soal skill dan lain-lain. Dan terbukti meskipun terus diajar kanan kiri, para penggawa Garuda tetap fighting spiritnya yang sangat oke ya. Nggak ada takutnya. Itulah yang bikin pemain Korea frustasi sehingga segala peluang yang didapat gagal masuk. Kemudian Novarianto juga sadar kualitas pemainnya seperti apa, maka dari itu ya tahu kok kalau main defense atau bertahan adalah solusi terbaik, dan bertahan itu sejatinya butuh ketahanan fisik 2 kali lipat, lebih ngeri dibandingkan menyerang. Namun kembali lagi, meskipun ada yang juga kram tipis-tipis, secara umum fighting spiritnya tim Garuda berhasil ya. Dan segala perbedaan kekuatan atau sekaligus bikin pelatih Korea Selatan frustasi, tapi juga kagum karena beneran sampai detik terakhir pemain-pemain Indonesia ibaratnya nggak ada berhentinya lari sebelum peluit panjang dibunyikan ya. Artinya betul-betul sudah ditunjukkan dengan kualitas adik-adik semua. Mari kita dukung ya, tanggal 7 dan tanggal 10 ya, dengan Yaman dan Afghanistan. Sekali lagi menang berarti ngunci ke Piala Dunia. Terima kasih, merdeka.